Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Syuhada, masih di momentum Ramadan, momentum kebersamaan menuju Islam kafah insyaallah. Di seri Ramadan kali ini teman berbuka yang insyaallah makin berkah dengan Islam kafah. Kami untuk menemani ahwati fillah sekalian menunggu buka puasa, kami menyajikan kajian insight inspiratif tentunya bersama dengan para pemateri yang luar biasa insyaallah. Untuk kali ini kami mengangkat tema amalan bernilai pahala bagi perempuan haid saat Ramadan dengan ustazah yang luar biasa pula, dengan Ustazah Karmila Halik yang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat. Bagaimana sore harinya ini? Hauskah atau laparkah? Iya, seperti biasa. Memang namanya puasa ya haus ya, Oh apalagi gitu ya. jam-jam seperti ini. Oh ya, jam kritis Ya, ya. heeh. Jam dimana gas melon 3 kilo itu seperti kelapa muda ya kelihatannya. Masya Allah. Baik, kali ini kita akan membahas terkait dengan yang cukup khas ya, yang mana ini tentang perempuan, yakni bagaimana amalan itu bernilai pahala bagi perempuan haid saat Ramadan. Jadi biarpun haid, kita masih tetap produktif di bulan Ramadan dengan kita meraih pahala gitu di bulan Ramadan. Nah, tentunya amalan apa saja Ustazah yang kiranya itu yang bisa kita wanita haid itu dilakukan oleh kita di saat Ramadan? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita kembali dipertemukan sore ini di program acara Teman Berbuka seperti biasa. Dan ini di kali kedua ya, saya hadir di Iya, kali kedua. kesempatan hari ini. Baik, sesuai dengan tema kita tadi, sesuai dengan pertanyaan Ukti tadi, amalan-amalan apa saja ya Iya. yang bernilai pahala yang bisa dikerjakan wanita haid di bulan Ramadan ya. Tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa dalam ajaran Islam tentunya ada beberapa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada umat muslim dan muslimah, namun ketika haid maka itu dengan sendirinya akan menjadi tidak wajib untuk dikerjakan. Ya. Maka supaya kita di bulan suci Ramadan ini tetap bisa meraih pahala seperti sebagaimana orang yang berpuasa, maka ada juga amalan yang bisa kita lakukan walaupun kita dalam kondisi haid. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah berzikir. Berzikir. Jangan dikira pada saat haid lantas aktivitas zikir juga tidak bisa kita lakukan. Nah, itu salah besar ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan fadhkuruni adzkurkum, kan? Kata Allah seperti itu. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Jadi kalau kita semakin sering kita berzikir, mengingat Allah, maka insya Allah Allah juga akan mengingat kita, kan? Berzikir itu tidak ada batasan, harus saat sholat, harus duduk diam, dalam beraktivitas ya. Misalnya seperti saat ini, ibu-ibu lagi jam-jam repotnya di dapur, lagi masak, menyiapkan menu berbuka, nah sambil goreng, kan? Bisa sambil salawatan, sambil zikir, kan? Entah itu bertasbih, bertahmid, kan? Banyak sekali bentuk-bentuk zikir yang bisa kita amalkan di saat bulan Ramadan ataupun di saat kita lagi haid, tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, itu yang pertama. Kemudian, amalan yang kedua yang bisa kita lakukan pada saat haid yaitu berdoa. Nah, berdoa mungkin pada umumnya orang memiliki pemahaman berdoa itu hanya bisa dilakukan pada saat sholat saja. Nah, ternyata tidak. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang spesial yang Allah turunkan kepada kita umat muslim, maka perbanyaklah berdoa. Makanya kalau kemarin sempat juga saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita harus menyiapkan 30 doa yang 30 doa yang berbeda yang bisa kita bacakan, yang kita lafalkan setiap harinya selama bulan suci Ramadan. Walaupun kita dalam kondisi haid. Nah, itu yang kedua ya. Uda'uni
astajib lakum. Itu berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Jadi seperti itu. Kemudian amalan berikutnya yang bisa kita lakukan pada saat haid di bulan suci Ramadan adalah mendengarkan lantunan Al-Quran. Kalau mungkin pada saat tidak haid kita sering, atau pada saat bulan Ramadan kita meningkatkan amalan kita, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahami maknanya juga. Maka ketika haid kita bisa menggunakan media yang kita miliki dengan mendengarkan lantunan Al-Quran. Misalnya kita tinggal klik di handphone kita, kan ada aplikasi yang bisa kita tampilkan, kemudian kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Misalnya pada hari Jumat kan kita dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Iya. Kita bisa, tinggal kita ketik saja, oh kita mau ingin dengar surah Al-Kahfi. Tinggal kita klik, sudah kita mendengarkan lantunan Al-Quran tersebut, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala dari mendengarkan ayat suci Al-Quran. Nah kemudian yang keempat, yang bisa kita lakukan pada saat kita haid adalah bersalawat. Makanya biasanya dianjurkan bersalawat 1000 kali setiap hari, beristighfar 1000 kali setiap hari. Nah bersalawat juga bisa kita lakukan pada saat kita haid. Tentunya kita mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihimu taslima. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian juga bersalawat dan mengirimkan taslim, salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang keempat, amalan yang bernilai pahala. Ini cukup banyak ya poin-poin Masya yang bisa Allah. kita kita raih pada saat bulan Ramadan walaupun kita haid. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kelima ya, bersedekah. Kemarin sempat juga saya bahas bersedekah, kita dianjurkan bersedekah walaupun hanya dengan seteguk air dan sebiji kurma. Itu termasuk sedekah yang luar biasa juga. Nah, di sini juga bersedekah sangat besar pahalanya. Allah juga menjanjikan kepada orang yang bersedekah itu disebutkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi kata Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, kama salihabbatin, itu diibaratkan seperti satu buah biji. Satu biji, kemudian ambatat sab'a sanabila. Kemudian dia menumbuhkan 7 tangkai dari satu biji. Ibaratnya kalau kita punya biji biji semangka. Yeah. Jadi dari satu biji semangka ternyata dia bisa menumbuhkan 7 batang, 7 tangkai pohon semangka yang tumbuh kan. Kemudian dikatakan lagi ambatat sab'a sanabila mi'ata habba, yang mana dari setiap tangkai tadi dia mengeluarkan 100 biji. Masya Allah ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan lagi maha mengetahui. Jadi bersedekah dengan hal yang paling sedikit pun ternyata diberikan pahala yang sangat besar ya, luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa sedekah yang paling mudah yang tidak mengeluarkan tidak perlu kita mengeluarkan ongkos, istilahnya senyum. Yang paling ringan untuk kita lakukan adalah senyum. Saya ingat hadis Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Berikanlah senyum manismu kepada saudaramu, maka itu sama pahalanya engkau akan menerima ganjaran sedekah. Jadi hanya dengan senyum terbaik yang kita berikan kepada saudara kita, teman kita, ketika kita bertemu di jalan misalnya, maka itu dianggap sebagai satu sedekah bagi kita. Ya, asal jangan senyum-senyum sendiri ya. Nanti dikira gila. Nah, itu sedekah, membahas terkait sedekah ya. Kemudian amalan berikutnya yang bernilai pahala di bulan Ramadan yang bisa diraih oleh wanita yang lagi haid adalah mendengarkan tausiah. Nah, mendengarkan tausiah pun mendapatkan pahala buat kita. Tausiah bisa kita dengar lewat handphone kan, bisa juga bisa. Tinggal kita klik, kita mau dengar tausiah tentang apa, bisa kita dengarkan. Apalagi kalau ketemu langsung, ini mendengarkan tausiah. Kemudian yang berikutnya menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu ada kaitannya dengan mendengarkan tausiah tadi. Ketika kita pergi ikut kajian,
Misalnya, menghadiri satu forum kajian ilmu, maka di situ kita akan sudah mendapatkan pahala lagi. Pertama pahala menuntut ilmu, kemudian pahala mendengarkan tausiah. Nah, jadi jangan dikira pada saat haid kita tidak mendapatkan apa-apa dari aktivitas kita. Ya, menuntut ilmu sebagaimana kita ketahui, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah ya. Menuntut ilmu adalah kewajiban ya bagi kaum muslim dan muslimah. Muslimah. Nah, sehingga kita akan mendapatkan pahala dari apa namanya kegiatan menuntut ilmu tadi. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan bagi wanita yang sedang haid? Yang berikutnya adalah membaca atau mengamalkan Asmaul Husna. Nah, biasanya Asmaul Husna identik dengan majelis taklim. Iya. Nah, biasa kan di majelis taklim sebelum buka forum majelis taklimnya mereka melantunkan Asmaul Husna kan. Nah, itu bisa juga kita amalkan ketika kita di rumah, ketika kita beraktivitas. Kita bisa membaca atau hanya menyebutkan dari salah satu atau dua Asmaul Husna tadi. Nah, misalnya dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim saja, itu saja kita jadikan zikir. Nah, itu juga bisa kita lakukan dan akan mendapatkan pahala bagi kita yang membacanya atau mengamalkannya. Kita ketahui disebutkan juga walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Jadi bagi Allah itu ada asmaul husna, nama-nama yang agung. Maka fada'uhu biha, berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut kan. Eh, Makanya biasanya kita kalau kita berdoa selalu kita sisipi dengan kita pertama diawali dengan memuji Allah, ya Rahman, ya Rahim kan. Atau ketika kita apa ya? Kita merasa kita lagi disempitkan rezeki misalnya, kita berdoa menggunakan Asmaul Husna, ya Razak, ya Razak. Itu kan bisa menjadi juga, menjadi amalan ya, yang bernilai pahala juga buat kita. Nah, kemudian apalagi? Nah, yang berikutnya yang bisa kita lakukan ketika kita sedang haid yaitu berdakwah. Nah, ini sebagaimana kita ketahui ya dalam ajaran Islam, apalagi seorang wanita kewajibannya itu dua. Dia sebagai ummun warabatul bait, sekaligus juga dia memiliki kewajiban dalam berdakwah. Jadi antara dua kewajiban ini harus sama-sama jalan. Tidak boleh kita hanya fokus atau lebih mengutamakan ummun warabatul bait saja, ibu dan pengatur rumah tangga saja, tetapi kita harus juga melaksanakan yang namanya dakwah. Ya, kita ketahui bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Jadi dikatakan kan hendaklah ada sebagian manusia itu yang bisa mengajak untuk melakukan apa namanya? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berdakwah kan intinya kan itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada saudara sesama muslim lainnya kan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan pada saat sedang haid yaitu bersilaturahmi. Jangan lantas ketika kita sedang haid sudah kita malas-malasan di rumah mengurung diri, diam, tidak mau tahu dengan kondisi luar, tidak menyapa tetangga misalnya. Ya, silaturahmi itu tetap jalan. Nah, silaturahmi juga penting karena dengan silaturahmi bisa memanjangkan usia kita. Kan biasa pernah dengar kan seperti Iya. itu, memudahkan rezeki kita. Jadi Iya. kalau rezeki lagi seret, jangan mengurung diri di rumah, keluar supaya kita tahu dapat informasi. Oh, kira-kira ada tidak? Ternyata dari kita silaturahmi, kita bisa mendapatkan pekerjaan misalnya dengan bersilaturahmi tadi. Nah, karena hadis Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi banyak sekali keutamaan dari silaturahmi. Sehingga dari 4 poin tadi itu saling berkaitan ya. Ketika kita sudah berdakwah, pahala dakwanya kita dapat. Iya. Kemudian ketika kita menuntut ilmu, ternyata pahala menuntut ilmu kita dapat, pahala mendengarkan tausiah dapat, pahala silaturahmi juga kita dapat. Iya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah amalan yang bernilai pahala yang bisa dilakukan oleh wanita haid di bulan Ramadan, yaitu menyiapkan sahur dan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Saya ingat hadis Nabi ya yang berbunyi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dikatakan bahwa orang yang memberi makan bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa.
Masya Allah. tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi sama pahalanya. Nah, Masya Allah ya. Nah, dengan kita menyiapkan menu berbuka, walaupun tidak tidak menu yang harus komplit, dengan memasak apa yang ada di yang kita miliki, insya Allah akan bernilai pahala ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan menyiapkan sahur dan buka bagi orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir, amalan yang bernilai pahala bagi wanita haid di bulan Ramadan adalah menghadiri sholat Idul Fitri. Ya ternyata mungkin hari ini ya banyak orang yang memiliki pemahaman bahwa sholat Idul Fitri itu hanya diwajibkan bagi orang yang tidak haid. Karena ada juga hadis Nabi yang mengatakan bahwa pada masa Rasulullah menyuruh keluar dari rumah para perempuan ya, para wanita itu sekalipun mereka dalam kondisi lagi dipingit. Orang kan kalau dipingit nggak bisa keluar rumah ya, Iya. dikurung. Jadi sekalipun dia wanita yang lagi dipingit, maka dia harus keluar rumah untuk menghadiri sholat Idul Fitri. Bukan berarti dia harus masuk masjid, tidak. Dia cukup di luar, dia mendengarkan khutbah dari khotib, sehingga dia bisa mendapatkan kebaikan dari Idul Fitri itu, sehingga dia pun akan mendapatkan pahala dari menghadiri sholat Idul Fitri tadi. Hmm. Seperti itu. Ya, kira-kira kurang lebih ada 12 poin ya, Masya amalan Allah. yang bisa kita raih di bulan Masya Allah, Ramadan. luar biasa. Ternyata banyak ya amalan yang Mm-mm. bisa kita selaku perempuan ketika dalam masa haid itu ternyata bisa lebih produktif ya Ya, dan produktif. memaksimalkan Ramadan Ya. tidak berlalu sia-sia gitu saja. Mm-mm. Jadi tidak beralasan hanya karena haid saja gitu. Jadi Ya. haid totalitas juga berhenti amalan-amalannya gitu. Jadi tetap bisa meraup pahala di Ramadan meskipun lagi haid gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, pemirsa teman berbuka, kalau itu tadi kan Ustazah terkait dengan amalan-amalan yang bisa bernilai pahala ya. Iya. Nah, adakah kalau tadi yang berpahala ada enggak hal-hal yang justru malah dilarang bagi perempuan haid itu sendiri untuk dilakukan ketika dia haid? Oke. Ya, kalau tadi amalan yang bernilai pahala, maka tentunya ada juga amalan yang dilarang ya untuk dilakukan wanita haid. Nah, amalan apa saja? Yang pertama itu salat. Kan hadis Ya. Nabi juga mengatakan bahwa jangan engkau salat ketika sedang datang haid. Nah, sehingga kewajiban yang tadinya kewajiban salat bagi kita itu ada ya, ditaklifkan kepada kita, tapi ketika kita sedang haid maka dengan sendirinya kewajiban itu menjadi gugur. Begitu juga dengan puasa. Puasa juga seperti itu. Tetapi bedanya puasa dengan sholat, kalau puasa kita harus menggantinya kan di luar Ramadan, sedangkan sholat kita tidak perlu mengkodanya. Itu yang berikutnya adalah menyentuh Al-Quran. Dikatakan kan la yamassuhu illal mutahharun. Surah Al-Waqiah mengatakan seperti itu. Janganlah engkau menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Jadi ketika haid jangan menyentuh Al-Quran. Karena itu suatu amalan yang dilarang. Iya. Kemudian berikutnya amalan yang dilarang adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga dilarang bagi kita yang sedang haid. Jadi makanya tadi yang bernilai pahala adalah hanya boleh mendengarkan lantunan Al-Quran. Sedangkan membacanya dan juga menyentuhnya itu termasuk amalan yang dilarang. Kemudian yang berikutnya apalagi? Berdiam diri di masjid. Ada biasanya orang mungkin karena ada menunggu, misalnya dia menunggu anaknya sholat dalam masjid, dia ikut duduk juga masuk dalam masjid. Nah, itu tidak dibenarkan. Apalagi dalam kondisi haid, tidak dibenarkan wanita haid itu berdiam diri di masjid. Misalnya hanya karena dia mengikuti majelis taklim. Iya. Ketika haid dia memaksakan diri untuk masuk juga ke dalam masjid. Tapi dibolehkan kalau dia hanya sekedar berlalu, hanya sekedar lewat saja, tidak Iya. apa-apa. Tapi tidak sampai dia duduk berdiam diri dalam masjid. Kemudian apalagi tawaf. Tawaf itu kan salah satu aktivitas ketika orang pergi haji ya, Iya. haji atau umrah. Maka bagi wanita yang sedang haid masuk amalan yang dilarang. Kemudian yang berikutnya yang dilarang juga adalah berhubungan suami istri, itu jelas ya. Jadi pada saat haid itu suatu amalan yang dilarang. Dan yang terakhir adalah talak. Jadi ajaran Islam melarang
menalak wanita yang sedang haid. Oh, Jadi Masya harus, Allah. ketika dia suci ya, seperti itu. Apalagi kalau orang talak kan dia harus ada masa iddahnya juga kan? Oh iya, Ya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Itu berarti hal-hal yang dilarang itu Iya, jelas ya Ustazah ya. jelas. Menyentuh Al-Quran juga tidak Mhm. boleh. Menyentuh Al-Quran kan Al-Quran itu ada yang Al-Quran dengan terjemahan, Mhm. ada yang memang mushaf yang Iya. full Al-Quran. Mhm. Eh, saya pernah dengar kalau yang mushaf yang tidak boleh, Mhm. yang kalau yang terjemahan itu masih boleh. Iya. Kalau itu, Ada memang sebagian ulama, tapi para ulama sepakat ya, kalau yang mushaf Al-Qur'an ya, full hanya isinya bahasa mm, Arab, ya, maka itu tidak dibolehkan, tidak ya, diperkenankan untuk disentuh. ya, Tapi kalau yang ada terjemahannya, ulama masih ada yang berbeda pendapat bahwa sebagian membolehkan iya, untuk menyentuhnya. Apalagi kalau misalnya orang yang berprofesi sebagai, perempuan sebagai seorang hafizah, kan mm, dia kan tidak bisa, meninggalkan ya iya, hafalannya. Bagaimana dia memurajaah hafalannya. Nah, iya, tapi kita hari ini kan dibantu dengan kecanggihan teknologi, iya, kan ada Android, iya, seperti itu. ya, baik. Baik, seperti itu, teman berbukana, masih ada lagi kalau tadi, Ustazah sempat menyinggung terkait dengan dakwah. Mhm. Nah, dakwah itu kan kalau yang saya pahami suatu kewajiban bagi kita ya, gitu. Mhm. Nah, dakwah yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh, perempuan itu sendiri? Iya. Memang dakwah, yang kita pahami adalah suatu kewajiban ya, juga bagi seorang muslimah, bukan hanya muslim saja ya. Iya, Bagi muslimah seperti yang saya sampaikan tadi, selain ummun warabatul bait, dia juga berkewajiban untuk berdakwah, tentunya dakwah, dalam hal, mengajak. Kalau dia seorang ibu, dia bisa berdakwah dulu dengan teman-teman sekitar atau mengajak tetangganya untuk menghadiri kajian-kajian ilmu, kan bisa seperti itu. Atau misalnya ada teman yang sharing, dia punya masalah, kemudian kita memberikan solusi, solusi atas masalahnya tentunya dengan solusi Islam, kan seperti itu. Bukan berarti kita memberikan solusi-solusi yang, seperti orang hidup saat ini, kan seperti itu. Tentunya dengan cara membantu menyelesaikan masalah seseorang, maka insya Allah itu sudah menjadi, dakwah juga buat kita, kan. iya, Ada juga, saya ingat ya, satu perkataan Arab mengatakan, "Dakwah bil hal khairum min dakwah bil lisan." Ya, jadi dakwah dalam bentuk perbuatan, itu lebih baik daripada dakwah dengan lisan, dengan dakwah, di atas mimbar, katanya kan iya, seperti itu. Eee, Memang, ada benarnya juga, dakwah dengan action, dengan perbuatan lebih menyentuh orang biasanya, ketimbang kita hanya, eee, istilahnya kita hanya mengajak, ayo sholat." iya, Kan orang merasa, siapa kau mau ajak begitu?" Tentunya misalnya sama anak ya, saya kasih iya, contohkan sama anak. Mengajak anak sholat, jangan kita suruh, ayo sholat, kita contohkan, kita ajak sama-sama, ayo kita wudhu, contohkan dulu kan. Maka kalau anak itu melihat orang tuanya memberi contoh untuk pergi sholat, oh ya wudhu, maka dengan sendiri anak akan mengikuti, kan seperti itu. Saya ingat ada satu kisah ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, beliau pernah ketemu dengan uh, wanita Yahudi Madinah ya, di satu sudut pasar yang mana beliau uh, setiap harinya si wanita ini dia menghina Nabi, mencaci maki Nabi. Jadi setiap orang dia mendengar di pasar orang menceritakan terkait Nabi Muhammad, maka dia selalu menghinanya dengan kata-kata kasar. Ternyata uh, tanpa dia sadari, orang yang setiap pagi datang datang, memberi makan, menyuapinya, memberi makan kepadanya, ternyata itu Rasulullah. Nanti ketika, pada saat Rasulullah wafat, dia menunggu, mana ini orang yang suka datang, memberi makan kepada saya. Kemudian Aisyah radhiallahu anha menceritakan hal tersebut kepada Abu Bakar. Maaf ya, iya, agak ini,
Jadi menceritakan kepada Abu Bakar, lantas, Abu Bakar mendatangi ya, nenek tersebut. Kemudian si nenek ini mengatakan, "Siapa engkau?" Dia bilang, "Saya orang yang biasa datang memberi makan kepadamu." Katanya, "Ah, bukan seperti ini orang yang biasa datang kepada saya. Orang yang datang kepada saya, dia menyuapi saya langsung." Katanya begitu. Akhirnya Abu Bakar mengatakan bahwa orang yang memberi makan engkau setiap hari itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi akhirnya orang tua itu kaget, kaget, kemudian mendengar kisah dari Abu Bakar tersebut, akhirnya dia tersentuh dan akhirnya dia memilih ya bersyahadat, memilih masuk Islam lewat Khalifah Abu Bakar Siddiq seperti itu. Jadi dari sini bisa kita ikuti bagaimana dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dakwah bilhal dengan perbuatan, kan? Jadi sangat bisa kita contohi, apalagi ada juga ya dalam Al-Quran dikatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah, ya. Serulah untuk menuju ke jalan Allah dengan cara mau'izatil hasanah, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Maka cara yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan salah satu contoh yang bisa kita lakukan pada saat kita berdakwah. Ya. Jadi dakwah dengan action itu lebih bagus lagi ya, ketimbang kita hanya dakwah dengan lisan. Tetapi bagaimana cara mencegah perbuatan mungkar? Tentunya kita ingat juga ada hadis Nabi yang mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, apabila dia tidak memiliki dengan tangan artinya dengan kekuasaan, kan? Apabila ia tidak bisa menghentikan kemungkaran itu, fa in lam yastati fa bilisanihi, hendaklah ia menasehatinya dengan lisannya, kan? Fa in lam yastati, apabila ia juga tidak mampu, fa biqalbihi, hendaklah ia cukup istilahnya dalam hati, ya Allah seperti ini sekali kemungkaran terjadi. Nah, jadi istilahnya sudah batas anunya, batas kemampuannya. Ya. Dia tidak bisa lagi mencegahnya. Wadzalika adaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman, seperti itu. Jadi sebagai seorang muslimah, walaupun ketika haid, tapi tidak sampai menggugurkan kewajiban kita untuk tetap berdakwah. Dalam berbagai hal, dalam kesempatan apa saja kita upayakan agar supaya dakwah itu bisa tetap kita jalankan, sehingga kita pun bisa meraih pahala tadi. Walaupun lagi haid, kita mendapatkan pahala dakwah, pahala silaturahmi juga. Kemudian kalau kita mengajak orang ikut kajian keislaman misalnya, kita mendapat pahala menuntut ilmu juga. Kemudian juga kita mendapatkan pahala mendengarkan tausiah, seperti itu. Ya, banyak sekali pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, pemirsa teman berbuka, berikut tadi yang bisa kami sajikan dengan ditemani oleh Ustazah Karmila Halik. Sebenarnya masih sangat banyak ya Ustazah yang ingin ditanyakan, apalagi ini pembahasannya host sekali terkait dengan wanita gitu. Cuma sayangnya kita sudah dikode, kita dibatasi oleh waktu, dan tentunya kalau di sore hari juga kan kalau umum itu sibuk gitu mempersiapkan berbuka buat keluarga tercinta gitu. Jadi sebelumnya jazakillah khair Ustazah untuk ilmunya hari ini kembali berbagi dengan teman berbuka di momentum momentum Ramadan ini. Semoga di momentum Ramadan ini menjadi momentum kebersamaan kita semua menuju Islam kafah. Amin insyaallah. Jazakillah khair Ustazah, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di balik layar. Semoga baik Ustazah, teman-teman yang ada di balik layar senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa teman berbuka, berikut tadi sajian insight inspiratif dari kami teman berbuka. Tetap bersama dengan kami karena insya Allah di setiap harinya akan ada ustazah-ustazah yang luar biasa yang akan menemani antunas kalian menunggu buka puasa. Berikut dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.